Dalam program digital Kompas TV On Point with Adisti, penggugat ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan Gibran melakukan perbuatan melawan hukum dan warga negara menjadi korban. Untuk itu, penggugat meminta ganti rugi sebesar 125 triliun rupiah. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Bara JP pun menyebut gugatan untuk Gibran tidak lengkap datanya dan tidak memenuhi syarat. Menurutnya, KPU memiliki kewenangan untuk memverifikasi presiden dan wakilnya layak atau tidak. Saya gugat ke pengadilan TUN ya. TUN. Itu KPU. Oke. Bukan tergugat yang sekarang. KPU sendirian. Saya berharap KPU waktu itu memanggil calon wakil presiden waktu itu sebagai interven. Biasanya begitu. Tapi ternyata enggak. Saya udah didismisal. Karena waktunya habis 90 hari. Dismisal itu karena waktu. Karena materi pokoknya belum diperiksa. Oke, makanya Anda kemudian mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Saya mengajukan ke PN Jakarta Pusat. Perbuatannya melawan hukum itu tadi. Ya, apa targetnya? Saya bilang nanti waktu mediasi saya berharap tergugat satu Gibran ini mundur. Itu saya memang sampaikan itu. Target Anda memang ingin... Bukan target, itu bukan target. Damai. Kalau itu damai, nah itu yang saya harapkan. Karena yang saya gugat ini adalah syarat subjektif yang melekat pada calon wakil presiden pada saat itu. Maka saya yakin itu hakim mengabulkan itu. Bagaimana, Anda? Ya, itu kan keyakinan Pak Subhan, kita hargai, saya hargai betul itu. Tetapi gini, bagi saya bacaannya itu pasti akan dicoret, nggak akan ada peluang sekecil apapun. Tidak ada peluang? Tidak ada peluang, karena apa ya? Kenapa Anda begitu yakin? Ya, proses pemaksulan atau proses mundurnya seorang presiden atau wakil presiden yang diatur oleh UUD 45 pasca amandemen Undang-Undang Dasar NRI 45 pasca amandemen itu di pasal 7 khususnya untuk pemaksulan dan pengunduran diri pasangan presiden atau wapres itu prosesnya sangat panjang, berliku-liku. Pertama, dia harus punya bukti bahwa seorang presiden atau wapres itu melakukan pelanggaran konstitusi, ya misalnya terlibat ideologi nggak jelas, kemudian terorisme, apa segala macam, kemudian pelanggaran hukum. Nah, MK ini kita anggap ya sudah, situ netral, artinya diuji secara konstitusi, secara undang-undang kan, memverifikasi semua itu. Tetapi proses politik di DPR dan MPR itu akan berat sekali. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Walaupun kasus hukumnya katakanlah kita asumsikan apa yang menjadi perjuangan Pak Subhan itu terpenuhi. Nah, amin. Itu saat ini, Mbak. Itu satu, Mbak. Yang kedua, kenapa saya nggak yakin dan pasti ini akan mental di sidang perdata. Karena tadi sudah jelaskan Pak Subhan, sidang tunnya saja udah ditolak, dismisal. Itu kan Pak Subhan itu kenapa dismisal itu ditolak dan pengadilan nggak berwenang karena pertama data-datanya nggak lengkap, tidak penuhi syarat, tidak berdasarkan pada alasan yang layak. Kemudian tadi soal waktu, ya. Jadi itu soal waktu itu adalah salah satunya. Salah satu dari sekian salah banyak. Itu ditolak. Nah akhirnya kan Pak Subhan karena ditolak. Ya udah memilih jalur Pengadilan Negeri Jakarta Perdata. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Kompas siang hari ini. Namun kami ingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup Kompas siang hari ini. Saya Imron Fadilah dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.